Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kami, yaitu pendidikan anak dalam keluarga. Materi yang pertama, menganalisis pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pola pengasuhan orang tua sangat penting terhadap perkembangan anak dalam menyesuaikan diri dengan baik sesuai usia dan kematangannya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menuntun. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran besar dalam memberikan pengaruh pada perkembangan sosial anak. Setiap orang tua tentu mempunyai pola asuh yang berbeda, di antaranya yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Pola asuh orang tua pada anak usia dini mencakup pemberian rangsangan fisik, mental, emosional, moral, maupun sosial yang akan mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Gaya pengasuhan terhadap anaknya akan mempengaruhi pada perkembangan sosial dan kepribadian anak. Gaya pengasuhan yang tidak baik akan menurunkan perkembangan sosial anak yang baik. Pola asuh orang tua berarti kebiasaan orang tua, ayah, dan ibu dalam memimpin, mengasuh, dan membimbing anak. Mengasuh dalam arti menjaga dengan cara merawat dan mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, melatih, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari pola asuh orang tua yang salah akan membentuk kepribadian yang anak yang salah pula. Begitu pula sebaliknya, apabila pola asuh orang tua yang benar, maka pembentukan kepribadian pun akan benar. Materi yang kedua, menganalisis interaksi pengasuhan dalam keluarga. Selama ini, interaksi dipandang sebagai faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap perkembangan anak. Melalui interaksi ini, berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai akan ditertanamkan pada diri anak. Di samping itu, di dalam interaksi juga terkandung muatan-muatan emosional yang sangat diperlukan bagi perkembangan anak. Ada dua fungsi pokok dalam proses interaksi orang tua, anak, dan anak, yaitu fungsi tuntunan dan dukungan atau support. Tuntunan merupakan harapan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dan dukungan merupakan respon positif terhadap terpenuhinya harapan. Tuntutan dapat bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila tuntutan itu akan memberi dorongan, menstimulasi, mengontrol perilaku anak, dan bersifat negatif bila mana tuntutan tersebut membatasi ruang gerak anak. Pola asuh, interaksi, perilaku dalam keluarga ini sangat penting dalam asuhan orang tua karena bisa dilihat sejauh mana orang tua berinteraksi dengan anak, serta bagaimana orang tua melakukan interaksi dengan anak. Ada beberapa pola interaksi perilaku dalam keluarga menurut Circumflex sebagai berikut. Yang pertama, kedekatan keluarga. Menurut Olson dalam bukunya Seto, terdapat beberapa aspek yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kedekatan keluarga, yaitu adaptabilitas keluarga dan komunikasi. Materi ketiga yaitu interaksi pengasuhan dalam keluarga. Interaksi merupakan suatu jenis tindakan yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Pengasuhan dalam keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak hingga menjadi dewasa. Konsep pengasuhan ada 5, yaitu RPM3, singkatan dari Responding, Monitoring, Mentoring, dan Modeling. Konsep ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengasuhan semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Orang tua harus menerapkan kelima konsep pengasuhan anak di atas agar anak menjadi dewasa yang cerdas dan memiliki masa depan yang cerah. Interaksi pengasuhan yang terjadi dalam keluarga digunakan konsep interaksionalisme melalui suatu konsep interaksi dan dampak yang ditimbulkannya. Interaksi yang terjadi dalam keluarga menurut Suleman meliputi yang pertama, interaksi suami istri, kedua, interaksi orang tua dan anak, ketiga, interaksi antar saudara, keempat, interaksi pengasuhan. Interaksi keluarga, orang tua dan anak adalah hubungan antara anak dan orang tua yang dilandasi oleh perasaan, perkataan, dan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya, serta strategi pendidikan budi pekerti yang dilakukan setiap hari di rumah, mulai dari bayi hingga dewasa. Interaksi orang tua dan anak diwujudkan dalam bentuk komunikasi. Kemudian materi yang keempat, analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga.
Faktor dan yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga yaitu yang pertama, budaya orang tua. Yang pertama itu budaya. Orang tua mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang tua, merasa bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, maka mereka menggunakan teknik yang serupa dalam mendidik anak asuh mereka. Kedua, pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki pengetahuan lebih banyak dalam mengasuh anak, maka akan mengerti kebutuhan anak. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Orang tua dari kelas menengah rendah cenderung lebih keras atau lebih permisif dalam mengasuh anak. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.